Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Nomi Kitchen. Di video kali ini aku akan share bagaimana cara membuat roti whole wheat bread, yaitu roti yang lagi viral. Tapi kali ini aku akan membuat versi yang termudah, tergampang, dan terekonomis. Tentunya tanpa diulen, tanpa mixer, dan tanpa whipping cream. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya juga agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Langsung saja ikuti video ini hingga selesai, jangan di skip ya. Ini dia bahan-bahannya. Pertama-tama, masukkan 130 ml susu hangat. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk-aduk agar gulanya larut. Lalu lanjut masukkan ragi instan dan garamnya. Kemudian aduk-aduk kembali agar semuanya tercampur merata. Kalau semuanya sudah tercampur dengan rata, kemudian masukkan 1 butir telur, tapi sebelumnya kita kocok lepas terlebih dahulu. Lalu kemudian masukkan tepung terigunya. Kemudian masukkan 3 sendok makan susu bubuk. Kemudian aduk-aduk lagi adonan agar tercampur dengan rata. Selanjutnya, kalau adonan sudah tercampur seperti ini, lanjut kita masukkan saja margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk-aduk kembali adonan agar tercampur merata bersama dengan margarinnya. Kalau semua bahan adonan sudah tercampur merata semuanya, kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih atau dengan kain serbet bersih, proofing selama 1,5 jam atau hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah didiamkan 1,5 jam atau sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, lalu kemudian kempis-kempiskan adonan menggunakan tangan agar gas yang terjebak di dalam adonan dapat keluar. Selanjutnya, ini adonan sudah aku pindahkan ke papan kerja dan aku tetap mengempiskan adonan agar udara yang berada di dalam adonan benar-benar tidak ada lagi. Kemudian, rapikan adonan dengan cara dibulat-bulatkan seperti ini karena nanti adonan akan aku potong menjadi 5 bagian.
Nah, ini adonannya sudah aku bagi menjadi 5 bagian. Kemudian ambil satu bagian adonan, bulat-bulatkan seperti ini sampai permukaan adonan benar-benar licin dan lembut. Atau boleh juga di rounding seperti ini. Lakukan semuanya hingga semua adonan selesai dibulatkan. Selanjutnya, ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Nah, kalau adonan sudah selesai di rolling, kemudian iris-iris adonan seperti ini. Usahakan dalam mengiris adonan nanti tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sehingga ketika nanti kita menggulung adonan, gulungannya tetap membentuk seperti gulungan wol. Kemudian isi adonan dengan isian. Kalau masalah isian itu boleh sesuai selera ya. Nah, kalau aku di sini isiannya menggunakan coklat batangan yang sudah aku potong kecil-kecil. Lalu kemudian lipat adonan. Terus digulung-gulung perlahan seperti ini. Nah, kurang lebihnya bentuknya setelah digulung seperti ini ya, mirip dengan gulungan wol. Lalu kemudian susun dan ditata di dalam loyang. Dan ini loyangnya sebelumnya sudah aku olesi dengan margarin. Lakukan semuanya hingga adonan habis. Setelah semua adonan tersusun di dalam loyang, kemudian tutup kembali adonan dan diamkan selama 30 menit atau sampai adonan mengembang kembali ya. Setelah didiamkan selama 30 menit, maka adonan tetap bisa mengembang kembali ya. Semakin lama didiamkan, maka adonan semakin akan mengembang. Selanjutnya di permukaan adonan ini aku olesi dengan susu cair, gunanya agar nanti rotinya tidak kering. Setelah semua permukaan roti selesai diolesi, kemudian taburi dengan biji wijen. Taburi secukupnya saja untuk sebagai hiasannya. Selanjutnya, roti pun siap untuk dipanggang. Nah, kalau untuk otangnya sudah aku panaskan terlebih dahulu di api yang sedang cenderung besar. Untuk adonannya sendiri, ini aku letakkan di rak yang paling bawah dan aku panggang selama 30 menit. Dan untuk lubang otangnya yang di atas ini aku tutup. Setelah 30 menit, loyang aku pindahkan ke rak yang paling atas. Ini aku panggang kembali selama 10 menit. Dan ini dia, roti wall roll bread kita pun selesai dipanggang. Jadi total kita dalam memanggang itu ada 40 menit. Nah, walaupun memanggangnya menggunakan oven tangkring, tapi tingkat kematangannya itu sangat benar-benar merata dan benar-benar matang. Nah, selagi wall roll bread kita ini masih panas, langsung saja olesi menggunakan margarin agar penampilannya cantik dan kilat dan juga tidak kering di bagian permukaannya ya.
Nah, ini dia roti wall roll bread kita. Sekarang kita lihat dulu bagaimana dengan serat-serat rotinya. Kelihatan kan rotinya ini sangat lembut dan matangnya juga benar-benar sempurna. Ini bukan gosong ya. Nah, sekarang kita belah dulu rotinya. Tuh kan, benar-benar kelihatan seratnya, benar-benar sangat kelihatan lembutnya. Jadi membuat wall roll bread ini walaupun tanpa diulen, tanpa mixer, tanpa whipping cream, kita juga masih bisa membuat roti wall roll bread yang rasanya enak, nggak kalah juga ya kalau kita menggunakan whipping cream. Jadi buat teman-teman yang mau mencobanya di rumah dengan bahan-bahan yang ekonomis, boleh dicoba. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di share dan komen juga di bawah. Selamat mencoba di rumah. Dadah!